Kisah bermula dari keseruan sekelompok remaja yang menyewa mansion tua di tengah hutan demi merayakan ulang tahun seorang kawan bernama Alice. Di sana 7 anak muda ini terlihat minum bersenang-senang sambil bermain game saling tebak. Saat itu mereka memperkirakan teman yang bernama Grant dan Haley pasti menikah setelah lulus kuliah. Namun suasana menjadi kaku ketika Grant mengatakan hendak mengambil bir kaleng lagi di penginapan. Mengetahui kejanggalan ini, Sohib yang bernama Paxton berinisiatif menemaninya. Di scene bersamaan, Haley yang merasakan kecanggungan tadi lantas menjelaskan pada Peggy dan Alice jika hubungannya dengan Grant sudah berakhir karena keegoisan masing-masing. Hal ini sontak membuat kawan-kawannya heboh, sebab yang mereka tahu, keduanya baik-baik saja menjalin kasih. Adegan beralih di dalam mansion. Grant yang tampak ditemani Paxton bertambah kesal saat mendapati persediaan bir yang dibawa mereka sudah hampir habis. Sementara itu, Paxton yang mengetahui toko penjual minuman terdekat sangatlah jauh, lalu mengatakan pada keenam sobatnya, jika bangunan seperti ini biasanya punya gudang penyimpanan stok bir. Dan begitu mendengar, tanpa menunggu lama, dimulailah pengecekan setiap ruangan resort. Dan kebetulan Sohib yang bernama Lucas menjumpai satu pintu tergembok, bertulis dilarang masuk. Mengira area itu penyimpanan barang yang dicari, dia dengan sengaja menjebolnya, serta memanggil yang lain untuk turut memeriksa. Ternyata ruangan ini hanyalah berisi benda-benda kuno, koleksi si pemilik mansion. Karena ingin memeriahkan ulang tahun Alice, Paxton yang menemukan kartu tarot antik meminta Haley yang menyukai dunia mistis untuk iseng meramal masa depan mereka semua. Saat itu Haley sepertinya enggan menuruti, sebab ada aturan di seni peramalan, yaitu tidak boleh menggunakan tarot orang lain untuk menerawang nasib seseorang. Akhirnya dengan terpaksa, Haley mau melakukan pembacaan tarot untuk menghidupkan suasana. Peramalan pun dimulai dari Alice. Ia memprediksi jika sobatnya itu akan mudah menaiki tangga sukses. Namun munculnya kartu bergambar pendeta terbalik, mengisyaratkan Alice supaya lebih berhati-hati agar tidak terlalu jatuh menyakitkan. Dan berikutnya giliran sobat yang bernama Madeline. Saat itu Haley mengatakan, kawannya ini punya kepribadian yang ramah, tapi kartu tarot yang muncul bergambar orang digantung, menandakan ia akan mengalami ketidaknyamanan tanpa alasan jelas. Yang artinya Madeline jangan pernah lari dari masalah seburuk apapun. Seterusnya lanjut ke Peggy yang bersedia diramal. Ketika itu Haley mengungkapkan, jika Peggy adalah orang yang sangat menjaga pertemanan, tapi gambar pesulap di kartu tarotnya menyatakan kewaspadaan, sebab ia akan bertemu masalah yang berlawanan arah. Sementara di sisi berbeda, Paxton yang baru keluar toilet tidak sengaja menemukan pintu belakang mansion terbuka sendiri. Dan yang lebih menakutkan, ia seolah melihat sosok hitam dengan mata menyala duduk mengawasi. Karena merasa ngeri, Paxton bergegas kembali pada teman-temannya. Dan ketika berkumpul lagi, ia meminta Haley untuk menerawangnya. Saat itu, kartu tarot bergambar badut menyeramkan yang muncul, yang berarti dia tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan, sebab keberuntungan bisa berubah jadi sial. Selanjutnya giliran Lucas yang bersedia diramal. Haley menjelaskan, temannya ini akan banyak dapat keberuntungan. Tapi berhati-hatilah, sebab kartu bergambar petapa terbalik mengartikan peringatan, yang maksudnya agar Lucas tidak ceroboh, terhindar ke jalur yang salah. Dan berikutnya giliran Grant. Waktu menerawang mantannya itu, Haley mengatakan, Grant bersifat setia tapi keras kepala. Namun munculnya tarot bergambar iblis mengisyaratkan, dia akan menghadapi dua pilihan sulit, yaitu mau berkorban, atau rela kehilangan hal yang paling berharga. Sementara Haley yang penasaran dengan masa depan dirinya, lantas mencoba baca peruntungan dengan ramalan tarot. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Kartu bergambar tengkorak muncul, yang berarti
Kisah percintaan bisa menuntunnya menuju kematian. Ia sontak terdiam mengetahui hal tersebut. Adegan berlanjut. Di waktu ke-7, anak muda ini tengah tertidur pulas. Tampak kartu tarot antik tadi seperti hidup, seolah membangkitkan sosok wanita dari masa lalu yang sedang melakukan ritual pengorbanan mengerikan. Tampak keesokannya, mereka berencana pulang dengan 2 kendaraan. Ketika itu Alice Haley menumpang di mobil Peggy, sementara Paxton, Lucas, Madeline ikut bersama Grant. Di waktu jalan beriringan, Grant sempat berhenti sebentar untuk membeli bahan bakar. Kebetulan Lucas lah yang disuruh membayar ke kasir. Dan saat kembali, dengan happy-nya ia mengatakan telah memenangkan hadiah $700 dari lotre yang iseng dibeli. Begitu mendengar ini, 3 sobat langsung minta traktiran gratis. Ringkas cerita, sampailah Alice di asrama kampus. Tempat tinggal sementaranya ini sepi aktivitas karena masih masa libur perkuliahan. Ketika menjelang tidur, ia lagi-lagi berteleponan ria dengan Peggy. Namun obrolan terganggu saat terdengar sesuatu yang mengejutkan di luar kamar. Merasa penasaran, Alice kemudian mengecek situasinya. Ternyata dia menemukan tangga atap asrama turun. Mengira ini ulah iseng teman-teman. Ia lantas naik untuk memergoki sobat yang mengerjai. Tapi anehnya tidak ada seorang pun yang bersembunyi di sana. Di momen itulah kejanggalan terjadi. Alice mendapati kartu tarot pendeta terbalik tiba-tiba ada di hadapannya. Disusul kemunculan sosok wanita menakutkan. Saking kagetnya dia sampai terjerembab. Tapi yang lebih mengerikan, sosok tadi menghantamkan tangga asrama ke tubuh Alice hingga tewas dengan kondisi parah. Besok paginya polisi pun mulai berdatangan ke lokasi kejadian. Terlihat juga ke-6 kawan terdekat Alice berkumpul di kosan Peggy yang tampak terpukul, sebab dialah orang terakhir yang berkomunikasi dengan korban. Di scene bersamaan, Haley yang tidak ingin kawannya itu terguncang sedih lebih dalam, lantas berinisiatif menginap menemaninya. Kisah berlanjut, Lucas yang mulai suka dengan Madeline terlihat mengantarkannya pulang dan selesai berpamitan, ia lantas segera menuju subway untuk kembali ke rumahnya. Sementara di tempat berbeda, Peggy yang masih shock dengan kematian Alice tampak terbangun kaget dari tidur. Beruntung Haley bergegas menenangkannya sambil mengatakan semua yang terjadi adalah takdir. Ia lalu bercerita untuk meredakan rasa sedih Peggy. Jika dulu dirinya hanya hidup berdua dengan ibunya yang seorang janda. Hingga satu waktu ibu Haley mengalami sakit parah tidak kunjung sembuh. Karena kebingungan, Haley kemudian mempelajari tarot untuk mencari tahu kesehatan sang ibu. Tapi sial, kartu ramalan selalu mengindikasikan ibunya tak akan bertahan melawan sakit. Hingga kejadian pun sesuai terawangan. Saat itu Peggy hanya terdiam mendengar semua cerita ini. Scene beralih ke Lucas, yang sedang berjalan ke stasiun kereta. Dia sepertinya tidak sadar. Sesuatu yang mengerikan tengah mengintainya. Dan begitu mengerti, seorang yang mirip pertapa pembawa lentera mengikutinya. Spontan ia berlari, tapi hal itu malah membuatnya terjebak di dalam lorong subway, area yang dilarang untuk dimasuki. Dan tidak lama berselang, tiba-tiba pendeta misterius tadi menampakkan wujud di hadapannya. Sontak kepanikan langsung terjadi. Ia berusaha menjauh ke segala arah, namun rasa takut malah membuatnya lengah, hingga terserempet kereta, berakhir meninggal di tempat. Esoknya, mereka mendapat kabar kematian Lucas dari pihak kepolisian. Kelima muda-mudi ini sebenarnya tidak paham apa yang terjadi. Bahkan saat itu Paxton mengira jika seorang psikopat tengah mengincar mereka untuk dijadikan tumbal. Tapi perkiraan tadi spontan dibantah Madeline dengan mengatakan, mungkin peristiwa meninggalnya Alice Lucas hanyalah takdir yang kebetulan. Di waktu bersamaan, Haley langsung teringat ritual tarot ketika berlibur di mansion. Sebab bagaimana bisa Lucas masuk ke jalur kereta yang salah, menduga ramalan kartu jadi nyata.
Kelimanya sepakat minta bantuan seorang ahli horoskop bernama Alma. Alamat wanita itu juga tertera di halaman web. Singkat cerita, tanpa menunggu lama, kelimanya menuju lokasi kediaman si peramal, dan seusai menempuh perjalanan 3 jam, mereka pun akhirnya sampai di tujuan. Saat berhasil menemui Alma, Haley memohon dibantu, supaya bisa dibebaskan dari ramalan yang iseng mereka mainkan, sambil menerangkan 2 temannya sudah meninggal akibat dugaan menerawang nasib. Ternyata si Alma ini mengetahui tentang tarot yang diceritakan Haley. Dia bahkan menjelaskan benda itu dipenuhi kutukan kuno yang banyak menelan korban. Selanjutnya, wanita tua ini juga menceritakan mengenai 16 kematian misterius di Meksiko tahun 1951. Kejadian mengenaskan itu berlangsung 2 hari. Masyarakat sekitar mengabarkan para korban pernah terlihat memainkan sebuah kartu ramalan antik. Yang kedua, peristiwa tragis di Woodstock tahun 1969. Terjadi kecelakaan aneh yang menewaskan 8 orang dalam 3 hari berturut. Sebelum ditemukan, semua korban juga terlihat saling meramal memakai tarot. Dan yang terakhir, kejadian di London tahun 1988. Sekelompok muda-mudi yang sedang pergi berlibur mengalami kecelakaan mobil di perjalanan. 4 remaja dikabarkan tewas, tapi ada 1 gadis selamat. Ternyata yang lolos dari maut adalah Alma, karena sebelum tragedi terjadi, dialah yang meramal ke-4 remaja yang meninggal, dan hanya Alma yang tidak mau diterawang saat itu. Sebenarnya Alma berniat menghancurkan tarot tersebut, namun sialnya, benda terkutuk itu hilang. Ia hanya mendapat kabar jika tarot menakutkan ini dijual pada kolektor yang tidak diketahui identitasnya. Dia juga menjelaskan, kartu ramalan itu sesungguhnya milik seorang ahli supranatural di abad 17 bernama Mara, yang bekerja di satu keluarga bangsawan Humaria. Hingga satu waktu, ia ditugasi sang bangsawan untuk menerawang takdir anak yang berada di kandungan istrinya. Tapi malang hasil ramalan selalu saja menunjukkan anak yang dikandung beserta istri bangsawan itu tidak akan selamat ketika menjalani persalinan. Tidak terima dengan terawangan ini, sang bangsawan melampiaskan amarah, mengusir Mara dan putrinya untuk meninggalkan kastil. Dan berapa minggu berselang, ramalan yang sudah diprediksikan pun terjadi. Namun lagi-lagi bangsawan itu menuduh Mara menggunakan sihir membunuh istrinya yang tengah mengandung. Sontak hal ini membuat Mara diburu untuk dihabisi. Tapi apesnya malah putri Mara yang tertangkap, digantung di pinggir hutan. Karena ingin menuntut balas, dia lantas bersekutu dengan iblis untuk mengikat takdir si bangsawan laknut, supaya mati sesuai ramalan tarot miliknya. Walau Mara harus mengorbankan diri sebagai tumbal, dan tanpa menunggu lama, korban mulai berjatuhan, tewas secara misterius. Kutukan itu juga berlaku pada siapa saja yang menggunakan tarot milik perempuan ini. Jalan keluar membatalkan kutukannya adalah menghancurkan kartu tersebut, kata Alma. Seusai mendapat penjelasan tadi, Haley dan ke-4 sobatnya langsung bergegas menuju mansion tempat merayakan ulang tahun Alice. Namun saat melintasi jembatan, kendaraan mereka seakan bermasalah, berhenti mendadak. Lalu tiba-tiba terdengar rekaman suara Haley waktu menerawang Madeline, yang mengindikasikan dia akan mengalami ketidaknyamanan, sebab ramalan tarotnya bergambar orang digantung. Merasa terancam dengan semua itu, Madeline spontan berlari keluar. Ia berniat balik ke rumah Alma meminta bantuan. Di scene yang sama, Haley coba mengejarnya, supaya jangan sampai terpisah dengan yang lain. Sementara di dalam mobil, Grant bersama Peggy Paxton diganggu sosok mengerikan yang membawa tambang. Tapi anehnya, ia seolah hanya mengincar Madeline. Dan benar saja, semenit kemudian, tampak Madeline digantung sosok tadi, tewas terjerat tali di leher. Karena ketakutan menyaksikan kesadisan ini, hanya Haley, Peggy, dan Grant yang berani melanjutkan menuju mansion. Saat itu, Paxton memilih pulang ke mes kampus.
sebab merasa aman bersembunyi di sana. Namun Paxton yang berjalan sendirian ke arah asrama, lagi-lagi merasa diikuti sesuatu yang mirip badut menyeramkan. Saking ngerinya, ia coba berlari secepat mungkin, dan sempat memontak Grant meminta diselamatkan. Tapi sialnya panggilan itu tiba-tiba terputus, sampai dia tidak menyadari jika sudah terjebak di dalam lift bersama badut horor. Scene beralih ke Grant yang mengkhawatirkan keselamatan Paxton. Ia mencoba menghubungi ponsel sobatnya itu, tapi tak ada respon. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di tujuan. Ketiganya bisa masuk dengan mudah. Seusai Peggy menelpon pemiliknya untuk menyewa lagi mansion tersebut, muda-mudi ini lantas bergerak ke basement demi menghancurkan tarot kutukan. Dan di waktu membakar tumpukan kartu ramalan itu, terjadi satu kejanggalan. Tarot tadi seakan tidak rusak sama sekali. Karena semakin bingung menghadapi situasinya, mereka menelpon Alma agar datang membantu mengatasi masalah. Hingga sejam kemudian, wanita tua itu pun tiba di sana. Dia segera mengadakan ritual untuk menetralkan roh jahat yang bersemayam dalam tarot terkutuk. Tapi di saat baru memulainya, tiba-tiba sosok Mara, sang peramal mistis, hadir di tempat itu. Dengan kekuatan gelap, ia meramal kematian Alma, yang diprediksikannya tewas oleh tusukan pedang. Dan seketika terawangan tadi benar-benar menjadi nyata. Di scene bersamaan, ketiga anak muda itu sontak berlari takut, tak tentu arah, dan siangnya, Peggy terpisah dari yang lain. Ringkas cerita, terlihat Peggy bersembunyi di salah satu kamar. Namun yang aneh, ia merasa seakan terjebak halusinasi, seolah sedang ada di tengah pertunjukan sulap menyeramkan. Karena makin bertambah panik, dia coba ngumpet dalam sebuah peti agar tidak ditemukan. Tapi lagi-lagi naas, sebab kotak kayu tadi adalah alat pertunjukan, yang artinya Peggy akan dijadikan bagian dari atraksi sulap membelah peti dengan gergaji. Di momen inilah ia teringat perkataan Haley, jika dirinya akan bertemu masalah yang berlawanan arah, seperti arah sebilah gergaji. Karena sudah dikunci terkurung dalam box, Peggy hanya pasrah menerima kematiannya dengan tubuh terpotong-potong. Adegan beralih ke Haley dan Grant yang tampak berpikir keras. Bagaimana cara membatalkan ramalan mereka? Merasa terdesak, Haley lantas mengungkapkan ide untuk mengembalikan semua kutukan pada Mara dengan menerawang sang peramal mistis menggunakan tarot miliknya sendiri. Namun di tengah perbincangan itu, tidak diduga sosok iblis menakutkan menarik Grant hingga terpental keluar jendela. Sementara Haley yang tinggal sendirian dikagetkan wujud penampakan tengkorak hidup yang langsung mengincarnya. Saking terkejut, gadis ini spontan lari sembunyi. Tapi usaha itu sia-sia belaka, sebab terus saja diburu. Karena kepepet, Haley dengan nekat menuju ruang ritual untuk menjalankan rencananya. Tapi malang, ia malah tertangkap sosok mengerikan, dan waktu akan dihabisi. Grant yang dikira tewas datang menolong, sambil menyuruh Haley untuk segera membaca terawangan tarot Mara. Di scene yang sama, Grant mendapat hantaman dari sesuatu yang tampak seperti iblis yang memang diramalkan akan membunuhnya. Di sisi lain, Haley memulai ritual tarot kematian untuk Mara. Namun situasi berubah sulit ketika ia dicekik sang peramal mistis yang coba menghabisi lebih dulu. Saat itu untungnya Haley masih bisa menyelesaikan ramalan dan berhasil menghancurkan kekuatan gelap Mara beserta kartu tarot kutukan, yang berarti Grant juga lolos dari maut. Setelah peristiwa tadi berakhir, dua anak muda ini
tampak berjalan meninggalkan mansion. Mereka seolah tak ingin mengingat kejadian yang baru dialami. Hingga 10 menit berselang, terlihat ada mobil mendekat. Ternyata itu adalah Paxton yang berniat menolong 3 sobat yang tersisa. Dan begitu mengetahui Peggy tewas, ia sontak mengajak Grant Haley untuk bergegas pergi. Rupanya Paxton ini selamat dari kutukan tarot karena keberuntungan. Saat dia akan dibunuh si badut laknat, tiba-tiba pintu lift tidak sengaja dibuka oleh seorang teman asramanya. Momen itulah ia terselamatkan, sebab badut horor menghilang seketika. Film ini mengisahkan keisengan 7 anak muda yang bermain ramalan takdir dan berakhir dengan kematian tragis.